Semoga semua tetap dalam keadaan yang baik dan sehat. Jumpa lagi bersama dengan Kakak Kesya dalam ibadah sekolah minggu jenjang anak kecil. Adik-adik dan semua yang di rumah, ibadah kita hari ini menjadi ibadah yang terakhir karena kita akan menutup tahun pelayanan di tahun 2020 dan kita semua akan masuk dalam minggu-minggu Adventus untuk merayakan Natal. Nah, adik-adik dan semua yang di rumah, tapi kita jangan mengurangi sukacita untuk mau tetap memuji nama Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita semua berdiri dan kita datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan membesarkan namanya. Kita menyanyi bersama lagu Datang ke Hadirat Tuhan. Ayo adik-adik dan semua yang di rumah, kita datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyuman muka yang gembira. Tambahkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan juga pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Yesus Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Adik-adik dan semua yang di rumah, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih untuk penjagaan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, di saat ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu, kiranya Engkau siapkan hati kami, dan biarlah apa yang akan disampaikan oleh kakak pengasuh, kami bisa mengerti, dan kami dimampukan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik dan semua yang di rumah, mari kita siapkan Alkitab kita dan kita buka dari Matius pasal 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Dan pembacaan ini akan kita baca secara bersama-sama. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita hari ini, dan selanjutnya kita akan mendengar materi hari ini. Adik-adik dan semua yang di rumah, materi kita hari ini tentang pembaptisan Yesus. Nah, adik-adik mau tahu bagaimana ceritanya? Mari kita dengar cerita firman Tuhan hari ini.
Adik-adik, setelah kelahiran Yesus, dari hari ke hari, Yesus tumbuh semakin besar menjadi seorang yang dewasa. Adik-adik, pada suatu waktu ia bertemu dengan seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Adik-adik, kira-kira Yohanes Pembaptis itu siapa? Nah, adik-adik, Yohanes Pembaptis lahir dari satu keluarga yang sudah lanjut usia atau yang sudah tua. Ayahnya adalah seorang imam yang bernama Sakaria dan ibunya bernama Elisabet. Adik-adik, Yohanes Pembaptis ini ia hidup mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Ia tidak punya rumah atau punya tempat tinggal yang tetap. Nah, adik-adik, karena Yohanes Pembaptis adalah seorang pengembara, ia punya pakaian dari bulu unta dan memakai ikat pinggang kulit. Adik-adik, makanan dari Yohanes Pembaptis adalah belalang dan madu hutan. Adik-adik, tapi belalangnya bukan hewan, tetapi ada suatu tumbuhan yang bernama belalang. Nah, adik-adik, Yohanes Pembaptis ini adalah seorang nabi. Ia selalu mengajar dan memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, banyak orang yang datang untuk mendengar ajarannya. Ia memberitahukan kepada banyak orang bahwa juru selamat telah datang. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Nah, adik-adik, kepada semua orang percaya yang datang untuk mendengar ajaran dari Yohanes Pembaptis, ia mengajak mereka untuk ke tengah sungai Yordan dan disitulah ia membaptis mereka setelah mereka melakukan pengakuan dosa atau mengaku segala kesalahan-kesalahan yang pernah mereka buat. Adik-adik, tak lama kemudian Yohanes Pembaptis melihat Yesus yang berjalan ke arah Yohanes dan Yesus meminta Yohanes untuk juga membaptisnya. Tetapi adik-adik, Yohanes Pembaptis menjadi ragu. Ia tidak mau membaptiskan Yesus karena adik-adik, Yohanes tahu bahwa Yesus adalah orang yang benar, orang yang tidak melakukan kesalahan dan berbuat dosa. Maka itu adik-adik, Yohanes berkata kepada Yesus bahwa akulah yang harus dibaptis olehmu dan engkau datang kepadaku. Yesus menjawab Yohanes bahwa biarlah hal itu terjadi supaya genaplah seluruh kehendak Allah. Akhirnya adik-adik, Yohanes pun mau untuk membaptis Yesus dan ia pun kemudian mengundang Yesus untuk masuk di tengah sungai Yordan dan di sanalah Yohanes membaptis Yesus. Tapi adik-adik, pada saat Yesus keluar dari sungai Yordan, ada suatu hal yang sangat luar biasa terjadi. Adik-adik, kira-kira apa ya? Nah, adik-adik, ketika Yesus keluar dari sungai Yordan, langit menjadi terbuka dan nampaklah Roh Allah seperti burung merpati yang turun di atas Yesus. Nah, adik-adik, melihat kejadian yang sangat luar biasa itu, Yohanes pun menjadi percaya bahwa merpati yang turun di atas Yesus bukanlah merpati biasa, tetapi itu adalah Roh Kudus, adalah Roh Allah yang turun di atas Yesus. Dan pada saat itu adik-adik, terdengarlah suara bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Wah, adik-adik, Yohanes dan semua orang yang ada di sana menjadi semakin percaya bahwa Yesus inilah adalah anak Allah yang mulia yang datang ke dalam dunia sebagai juru selamat. Nah, adik-adik, Yesus inilah adalah Mesias yang dijanjikan dan yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua orang akan kedatangannya. Nah, adik-adik, sangat luar biasa kan peristiwa pembaptisan Yesus? Maka itu adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus juga percaya bahwa
Yesus adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Ia selalu ada bersama kita, ia selalu menuntun dan menyertai kehidupan kita. Maka itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Kristen, kita juga harus mencerminkan hidup yang baik, mencerminkan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Nah, dalam tutur kata, dalam apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi semua orang, haruslah baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke adik-adik, nah itulah cerita firman Tuhan kita hari ini tentang pembaptisan Yesus. Mari kita semua berdiri dan dengan penuh sukacita kita menyanyi bersama lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Biarlah kita harus selalu memuji nama Tuhan, kita harus selalu membesarkan namanya, karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, segala raja, raja, segala Tuhan, Tuhan, hanya Yesus, 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 oh segala raja, segala raja, raja, segala Tuhan, Tuhan, hanya Yesus, 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 oh segala raja. Nah, adik-adik dan semua yang di rumah, karena ibadah sekolah minggu kita hari ini menjadi ibadah yang terakhir, maka Kakak Ki mau kasih pesan untuk adik-adik dan semua yang di rumah, bahwa kita harus tetap bersyukur dan berterima kasih untuk Tuhan Yesus yang selalu dan senantiasa menjaga, menyertai, dan mengasihi kita. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus tetap ingat untuk selalu mengatakan hal-hal yang baik. Kita harus melakukan hal-hal yang baik dimanapun kita berada. Oke adik-adik? Mari kita semua lipat tangan, tutup mata, dan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih untuk sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan tetap menuntun dan menyertai kehidupan kami sampai kami boleh mengakhiri ibadah sekolah minggu kami di saat ini di tahun 2020. Tuhan Yesus, kiranya kami mau tetap menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kami tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan Yesus, meskipun dalam tahun pelayanan di tahun 2020, kami juga melakukan sekolah minggu secara online, tapi kami percaya Tuhan Yesus selalu menyayangi dan tetap bersama dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau tetap menjaga, melindungi, menyertai kami anak-anak-Mu bersama dengan keluarga kami, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan jauhkan dari segala yang jahat, karena kami percaya kami semua ada dalam perlindungan Tuhan yang adalah juru selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Shalom adik-adik dan semua yang di rumah. Tuhan Yesus memberkati.